Mau enggak? Mau? Mau? Salawat ya. Daripada ngomong twist mending salawat. Nggih. Udah. Twist-twistnya berarti sekarang salawat. Salatullah salamullah ala Ramadan kemarin puasa enggak? Puasa 1 bulan penuh. Bohong. Bapak-bapak penuh 1 bulan. Kalau gitu itu ngomongnya sebulan bohong. Kecuali nenek-nenek 40 tahun ke atas penuh biasanya. Kalau yang 40 tahun ke bawah kurang seminggu. Paham tak? Apa kok? Bocor. Bocor. Hadirin gini. Allah Subhanahu wa taala
memberikan satu sistem yang sangat baik untuk umat manusia, memberikan satu sistem, satu cara bagaimana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi baik, lebih baik dan lebih baik lagi dengan cara berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan oleh Allah dijadikan satu sistem untuk meningkatkan kualitas orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal ladzina amanu ilal ladzina taqaw. Ketika puasanya seseorang itu baik, puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasanya sempurna, maka pada satu Syawal syala yashulu syaulan syawwalan, meningkat kualitas sumber daya manusianya, ningkat jadi wong bener ko. Meningkat kualitas sumber daya manusianya. Ketika puasanya sudah selesai 1 bulan, kemudian satu Syawal meningkat. Begitu juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu satu Syawal, orang-orang yang tidak sekedar beriman kepada Allah meningkat menjadi insan muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ngertos mboten takwa niku napa, Bu? Bu, takwa niku apa? Napa, Pak? Takwa niku takut sama yang tua. Takut sama istri. Istri tertua takut. Ngerti niki? Takwa niku imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Yang dikatakan orang-orang yang lulus puasanya termasuk orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang dapat melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Tuh. Napa kata-kata seluruh ini? Mengerjakan, melaksanakan seluruh perintah Allah, nggak pilih-pilih. Hajinya iya, zakatnya kedul. Puasanya iya, sholatnya males. Ya, ya enggak. Sahadatnya iya, sholatnya beli. Tuh, tuh. Makanya ada Islam sahadat, ada Islam cunihin. Ibu G, yang dikatakan orang Islam itu ibu bapak sekalian, ketika kita Islam, ketika mengerjakan rukun Islam yang 5-5-nya kecuali yang tidak mampu. G, sahadatnya kerjakan, sholatnya dilaksanakan, zakatnya dipenuhi, puasanya dikerjakan, hajinya. Rukun Islam sing paling abot niku napa? Salat. Salat. Rukun Islam sing paling susah, sing paling abot napa niku? Haji. Haji 30 juta sampai 160 juta sing kelas pulus. Hadirin, rukun Islam yang paling berat itu bukan haji. Haji itu berat, duitnya banyak tapi dimakan dewek. Duitnya banyak, 30 juta sampai 160 juta ada haji plus. Tapi manfaat intifak daripada uang itu kembali semuanya ke dirinya. Untuk naik pesawat, sing naik dewek, tinggal badok, badok mau dahar kalusen, wong Islam ora bener be, tinggal mangan, sing mangan dewek,
untuk tidur dekok, dekok ning hotel sing dekok, untuk jalan-jalan pesiar-pesiar sing pesir. Semua uang itu dipergunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, kepentingan dewek. Itu haji. Makanya haji rebutan. Tahun 2012 habis. Apalagi 2011 nggak ada lagi. Tuh, rebutan. Tapi apakah 230 juta orang yang haji itu nggak pada zakat buatan nikah? Kayaknya susah deh. Dari 230 jamaah haji itu semuanya zakat. Padahal wajib semua itu. Semua berkewajiban itu. Untuk melaksanakan zakat susah. Haji iya. Tuh. Islam niku boten seperti nikah. Islam niku seluruhnya. Sekali Islam, bunyal Islam ala khamsin. Syahadatnya iya, sholatnya iya, zakatnya iya, terus hajinya iya, puasanya juga iya. Tuh, ibu bu, contohnya ngeten iki ibu, ari wong sing puasane bener, puasane bagus, meningkat kualitasnya dari wong sing takwa. Akhir Ramadan itu baik, hubungan kali bojone kalau si lanange suaminya, suami istri baik, tetangganya baik, semua baik tuh. Contoh satu aja, sholatnya baik, puasanya tahu baik. Ini kan orang beli kayak konon. Akhir Ramadan gelut karo si lanang. Gimana? Bojone si lanang karo wadone gelut, tinju. Gara-gara klambi abangnya durung nyaur kok. Gara-gara pacetannya durung lengkap. Klambine bocah-bocah durung lengkap. Kudung erang, kudung abangnya utang. Tuh. Gara-gara masalah seperti itu, suami istri dari kacau, berantem, lebaran, orang maaf-maafan. Itu gara-gara napa niku? Iman takwanya kurang bener, puasanya kurang baik, puasanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi sekali lagi, puasa dengan puasa akhirnya menjadi Syawal, syalaya syuru syawal, Syawal meningkat, ya, meningkat menjadi orang muttaqin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, minal aidin, orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, aidin, kembali suci, kembali fitrah niku. Tuh. Habis itu Syawal aman, Syawal tentram, Syawal damai, sudah maaf-maafan, sudah takwa semua, sudah bagus semua, mesti langkah wong jahat. Langkah wong maksiat mestinya kayak kononku, mestinya kayak gitu, aman, tentram, damai, sejahtera, nggak ada yang nakal, nggak ada yang maksiat, nggak ada yang mafsadat, mestinya begitu. Tapi kenyataannya anak maling ayam ning bunder, maling ayam ning bunder, bengi-bengi malam. Maling ayam kecekat sama hansip, gebukin sama hansip. Lihat KTP-nya siapa kok? Wong maling ayam ketangkep, KTP-nya arane Khairuddin. Ko Islam tadi tuh Khairuddin. Islam Khairuddin digebukin, bengep, gemblek. Maling ayam Khairuddin. Islam. Anak pengadilan TPK, pengadilan korupsi, yang diadili pakai jubah, pakai gamis, pakai topi haji, kiai korupsi. Tuh masa loh, bukan apa-apa, bukan kita menjelekkan kiainya loh. Kalau kiainya, ustadznya sempat korupsi, bagaimana premannya?
yang jadi teladan, yang jadi contoh maksiat seperti itu. Subhanallah. Ibu, saya pernah diundang ke penjara ngaji muludan di Salemba penjara, diundang dewekku. Pas ngaji yang muludan dimulai protokolnya sing penjara, sing baca berjanji sing penjara, sing baca tahlil sing penjara, sing ngaji muamar duet karo wong penjara, terus sing ceramah sing penjara, sing baca doa sing penjara. Lengkap penjara itu, dari ustadz kecil sampai ustadz gede, kiai kumpul ada sana. Sedih ibu nggih, sedih. Kenapa kiai ustadz yang kita jadikan panutan itu sempat masuk penjara? Urusannya apa? Urusan korupsi, nyolong. Kiai nyolong, wis nyolong selingkuh maningku. Tuh, coba ada ibu, coba kita nggak sedih seperti apa? Tuh. Makanya ada maling ayam, si Khairuddin, koruptor, Kiai Haji, subhanallah. Anak maning bu, yang hebat lagi, kalau ada razia wanita tunasusila, nih bu, apa? WTS tidak razia, WTS nama nih bu? Napa? WTS, peret, jablay nama nih? Bahasa nih nama? Guru kapil, telembuk, lonte, jablay, pondon, dongdot, tuh. Anak Ngeriki kan terkenal gitu, panjang jalan, banyak jablay. Ada razia dongdot, razia lonte, telembuk, razia malam-malam. Pas ketangkep, dilihat KTP-nya, subhanallah. Wong dongdot telembuk, KTP-nya arane Sopiah. Pekerjaannya agamanya Islam. Pekerjaan tutul apemku, apem cukit. Ya Allah, Islam maning. Nah niku ibu, nggih. Nah, kenapa semuanya itu terjadi padahal kita sudah puasa? Berarti puasanya kita belum benar. Kenapa tuh? Bukan puasa aja ibu, tapi faktor-faktor lain dari rukun Islam kita belum kerjakan dengan baik. Termasuk sholatnya pun bener dereng. Tuh. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah manusia dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Artinya apa? Kalau orang yang sholatnya baik, sholatnya bagus, sholatnya khusyuk, sholatnya fasih, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu dapat mencegah manusia dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Tapi kenapa si Mail habis sholat Jumat nyolong sendal? Tuh. Bar sholat Jumat sendalnya hilang. Saya jadi khotib hilang 2 kali. Coba
Kenapa sendal hilang di masjid, sepatu hilang di masjid, speaker kadang hilang di masjid, kotak amal sekali lari di masjid? Kenapa? Malingnya ikut sholat. Kenapa? Sholatnya tidak benar, sholatnya belum pas, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, niki bu, contoh bu. Kalau kita diundang untuk menghadap seorang menteri, baru menteri nih, menteri atau presiden sekalian, kita diundang oleh seorang presiden hari Senin jam 9 pagi menghadap Pak Presiden. Jam 7 kita sudah harus, jam 7 2 jam sebelumnya kita sudah menunggu di ruang tunggu sana. Begitu lama nunggu, kita pakainya bagus, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, pada lecet sekile. Oh, orang tahu pakai sepatu, lecet kabeh. Pakai dasi ketekek. Begitu 2 jam nunggu, jam 9 teng dibuka pintunya. Silahkan Bapak masuk menghadap presiden. Kita masuk dengan pakaian lengkap, kita masuk dengan bagus, kita dengan sopan santun, kita ngomong dengan bahasa yang sangat baik, teratur, satu keluar. Tapi ketika kita diundang oleh Allah yang menciptakan presiden seperti apa? Ayo. Ketika kita diundang oleh Allah dan pencipta yang menciptakan presiden, menciptakan kita seperti apa coba? Kita diundang oleh Allah hari Senin jam 12 siang. Kita nunggu gak? Kita presiden tadi jam 10 datang. Kita diundang oleh Allah, belum datang kita. Allah buka pintunya jam 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka pintunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pintu Allah dibuka untuk salat zuhur. Silakan hambamu, kalian menghadap, mau minta apa sama aku? Hambaku sekalian, silakan kalian menghadap aku, mau minta apa sama aku? Ditantang. Gak ada yang datang. Pintu Allah sudah dibuka, gak ada yang masuk. Jam 1 tuh baru masuk tuh Mankurti masuk, baru 1 orang, pakai kaos oblong cap gentong lagi, sarung ngawut-awutan. Ya Allah, menghadap Allah. Nggak sopan ngomongnya. Jot-jotan sisa. Gimbotan. Waktu sholat tarawih, ayo, sholat tarawih, ayo. Cari malaikatnya, bicara siapa ku? Umat Muhammad kayak begini tuh. Udah kita pakaiannya aut-autan, jamnya nggak tepat, udah akhir kita ngaco, ngomongnya ngaco. Iya, mestinya pelan-pelan ngebut. Oh, sholat seperti itu, terus kapan kita menjadi baik? Tuh. Salat kita banyak yang nggak benar. Ngomongnya kita dengan Allah nggak bagus, Al-Qur'annya nggak fasih, bahasanya kita nggak tahu, apa yang kita baca tuh nggak tahu kita. Nggak ngerti kita apa yang diucapkan. Minta apa juga nggak ngerti. Tuh. Baca Qur'annya salah. Baca Quran itu rukunnya sholat, ya. Rukunnya sholat itu baca Qur, diantaranya baca Qur.
Lah kalau baca Qur'annya nggak bener, sholatnya nggak sah, sholatnya nggak diterima oleh Allah. Makanya orang Islam Indonesia ini yang 200 juta itu, yang sholatnya sah, yang sholatnya sempurna cuma beberapa persen aja. Semuanya banyak yang nggak benar baca Qur'annya, sholatnya nggak sah. Makanya umat Islam genteng cewek yang pada gelut. Umat Islam banyak tapi maksiat paling banyak. Republik Indonesia ini jumlah muslimnya paling besar, paling hebat, paling banyak, 200 juta, terbesar di bumi. Tapi kejahatan juga umat Islam paling banyak di sini. Yang malingnya, yang koruptornya, yang apanya, Islam semua. Yang perang antar kampung, Islam. Semuanya Islam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja ahli suatu negeri, suatu daerah orangnya beriman, bertakwa dengan benar kepada Allah, beragama Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, kami Allah akan tumpahkan nikmat dari langit, kami akan tumbuhkan keberkahan dari bumi untuk kesejahteraan mereka, sejahtera, bahagia. Tapi kenyataannya subhanallah, Republik Indonesia ini yang dihuni 200 juta umat Islam, Bapak, hari-hari akhir-akhir ini bukannya sejahtera, bahagia, aman, tentram, damai, tidak. Dikasih oleh Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tapi mereka telah mendustakan kebenaran dariku Allah. Mereka telah memutarbalikkan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami Allah timpakan kepada mereka adab yang berkepanjangan. Cocok kita. Tsunami, dari tsunami yang paling kecil sampai yang paling besar di abad ini ada di Republik ini. Tsunami Aceh itu 400.000 orang hilang. Sekarang ini di Padang sudah berapa ratus. Kemarin sudah 600 orang hilang. Belum lagi harta benda yang tidak bisa dihitung. Subhanallah. Tsunami yang di Pangandaran sampai tsunami yang terbesar ada, gempa bumi yang kecil sampai yang besar sekarang ada di sini. Banjir, subhanallah. Itu semua untuk kita mikir. Tuh. Kita belum bagus, iman kita, takwa kita belum benar kepada Allah. Akhirnya Allah timpakan musibah daripada meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita menjadi manusia yang sejahtera, bahagia. Bu, kita berikan waktu yang baik untuk sholat ya Bu ya. Kita senggangkan waktu kita untuk baca Quran dengan benar, dengan baik. Yang benar baca Qurannya. Tuh. Jangan kayak si Romli. Tahu cerita si Romli? Romli punya istri Aisyah. Romli punya istri Aisyah, punya anak 2, Ahmad sama Hamid. Kalau fanatiknya hebat, fanatiknya terhadap agamanya hebat, fanatik banget terhadap Islam, tapi ilmunya nggak ngerti, ilmu agamanya kosong. Sholat maghribnya jamaahan terus sama istrinya, sama Aisyah, sama Ahmad, sama Hamid. Jamaahan sudah berjalan 2 tahun. Cuma ayatnya nggak pernah ganti, nggak punya hafalan kecuali kulhu, kul a'u. Maghrib maning kul a'u kulhu, maghrib maning kul a'u kulhu, 2 tahun dikasih kul a'u kulhu, si Ahmad mabok kulhu. Iya,
udah sholat. Bapaknya jadi imam, ibunya Aisyah Ahmad Khalid Makmum. Allahu Akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suara siapa itu, Bu? Suara siapa? Suara siapa tadi? Suara nyong. Pura-pura jadi dia. Udah amin. Terus kata si Ahmad di belakang, mit langganan kulhu. Kul'au kulhu. Kul'au kulhu. Kul'au kulhu. Kul'au kulhu. Kul'au kulhu. Udah Aisyahnya, sholat batal, ribut tuh si Ahmad batal, si Ahmad batal, untungnya orang ngomong. Jadi imamnya dasar, jadi orang ngomong-ngomong, ibu yang ngomong baik, nggak kayak bapak nih kok, batal semua. Mulai lagi. Allahu Akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aisyah beti si Ahmad mit langganan kulhu. Kul'au kulhu. Kul'au kulhu. Ribut kulang. Jadi imamnya itu siapa? Imamnya siapa? Jadi si Romli ini brengsek anak-anak nekat dari sih, nekat. Bismillahirrahmanirrahim. Mat kulhu kul'au kulhu. Nekat be. Inna a'tainakal kautsar. Mat anyar ku anyar. Fasholli rabbika wanhar. Inna mokok. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Inna mokok. Jare si Ahmad, Pak, bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Ruku. Aisyah ruku. Si Ahmad sama Hamid nggak mau ruku, malah mit. Siapa sih motor mit? Ya. Itu ceritanya begitu. Orang Islam itu begitu, banyak yang fanatik tapi nggak bener. Kenapa? Nggak menguasai ilmu untuk ibadah, ilmu fikihnya nggak ngerti. Tuh. Ya Bu ya, bisa jadi imam Bu. Bapaknya bisa ngaji betul Bu. Bapaknya sakit nggak sakit, pinter pun dikali Muhammad ya. Salatullah salamullah ala rasulillah.
kuasai Al-Quran. Ibu bapak sekalian, baca oleh kalian Al-Quran itu dengan lagu-lagu Arabi. Dengan baca Al-Quran dengan lagu yang baik, dengan suara yang bagus, yang indah, akan menambah kehebatan Al-Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Baca oleh kalian Al-Quran itu dengan irama Arab. Jangan pakai irama Jawa, Sunda, Batak, Irian, nggak boleh. Iramanya irama Arab. Al-Quran bahasa Arab, Al-Quran turun di Arab, Al-Quran dibaca pakai dialek Arab, dzuk Arab, dan lahnun Arab. Itu mesti begitu. Baca gini. Wat-tini was-zaitun. Itu bayati namanya. Wat-tini was-zaitun. Ros, bayati, ros, ya. Tuh. Besok lagi Sika, Hijaz gitu. Ini jangan pakai lagu ini kayak Mang Ibing. Mang Ibing itu kalau ngaji pakai lagu Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wat-tini waz-zaitun wa thuri sinin. Sampai adzan-adzannya lagunya Sunda. Tuh coba lewat Cianjur subuh-subuh. Lewat Cianjur subuh-subuh. Sunda bener, Sunda keok. Iya. Al-adzan. Ya, yang subuh kan biasanya adzan aki-aki. Ya. Adzan aki-aki. Semua di mana-mana juga subuh tuh aki-aki. Sing nom turu dekok. Adzan aki-aki, komat aki-aki, solawat aki-aki, imam makmum aki-aki semua. Itu kalau kita lihat Cianjur pagi-pagi subuh-subuh, ada yang ada ayat aduh, iya, jalan lagi ke situ ke Jawa, ngajinya lagu Jawa. Si Marto ikut MTQ, lagunya lagu Jawa. Tuh, dalangnya, dalang itu, dalang Kang Entus kalau ngaji Quran itu. Wat-tini waz-zaitun wa thuri sinin. Duh, kacau. Gak boleh nih Bu, nggih. Nggih Bu. Gak boleh. Gak boleh. Orang beli. Pakainya lagu Arab. Wat-tini waz-zaitun. Gitu. Ibu nggih. Niki. Jadi manfaat daripada kita ini berpuasa, kita menjadi manusia bertakwa. Kewajiban kita untuk menjadikan anak-anak kita ini, termasuk yang di khitan ini, menjadi insan muttaqin, insan yang dekat dengan Allah, dikarunia Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bener, pinter, bager. Tuh. Iya, bener, pinter, bager. Tuh, bagus, sama umat diakui, sama orang baik diakui, keluarga diakui, insya Allah oleh Allah diakui.
Tuh, mudah-mudahan anak yang berkhitan ini nanti akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang bergerak untuk fisabilillah menyunatkan mereka. Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi rezekinya menjadi berlipat-lipat ganda dunia dan akhirat. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. Doa ibu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وعلى كل هذا دليلا وإماما يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا، سلم أولادنا، سلمنا والمسلمين، سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.